Saudara yang saya kasihi, puji Tuhan, perjalanan hidup bisa ditentukan oleh kita, berapa panjangnya dan berapa waktu yang akan kita tempuh. Tetapi banyak orang yang gagal. Banyak orang yang menempuh jalan dengan cara sendiri, dengan kekuatan sendiri, dan mengalami jalan yang buntu. Mengalami kecelakaan di tengah jalan, dan mengalami kegagalan. Seperti banyak pendaki-pendaki gunung yang berhasil, sebelum mereka naik ke puncak gunung, mereka melakukan persiapan yang luar biasa. Baik untuk fisik mereka, baik untuk makanan, baik untuk persiapan peralatan dan juga energi, waktu dan tenaga. Mereka persiapkan sebaik mungkin, dan waktu mereka konsentrasi, mereka naik, mereka sampai ke puncaknya. Tapi catatan mengatakan bahwa berapa banyak pendaki-pendaki gunung yang menaklukkan puncak gunung, dalam perjalanan mereka turun pulang, mereka justru banyak yang mengalami kecelakaan dan kematian. Persoalannya sederhana. Setelah seseorang sukses, pada waktu dia kembali ke keadaan normal, mereka lengah, mereka tidak waspada, sehingga banyak terjadi kegagalan di perjalanan turun. Tidak semua kita menikmati perjalanan yang sukses dalam hidup ini. Berapa banyak saudara dikecewakan. Berapa banyak saudara mengalami penolakan. Berapa banyak saudara mengalami satu kegagalan yang fatal dalam perjalanan hidup. Tapi 3 hal yang saya ingin sampaikan untuk kita hari ini. Kalau kita mau mengalami perjalanan hidup yang menggairahkan, nomor 1, mari kita izinkan Tuhan menetapkan langkah kita. Karena langkah ini penting, saudara. Mazmur 37 ayat 23 dan 24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan yang menopangnya. Ini janji Tuhan untuk kita semuanya. Kalau kita menetapkan langkah kita, seringkali kita gagal. Tapi kalau Tuhan yang menetapkan langkah kita, manusia boleh mereka-reka yang tidak baik untuk kita, tapi Allah bekerja di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Dan Tuhan berjalan di depan kita, menuntun kita. Izinkan hidup kita yang pertama dituntun oleh Allah, dan Dia yang menetapkan langkah kita. Saudara, perkara yang kedua, di dalam perjalanan kita jangan salah arah. Kalau saya mengendarai mobil dan saya salah jalan, maka saya harus menempuh perjalanan yang semakin jauh dan tujuan semakin menjauh dari saya. Yang kedua, ada kerugian yang sangat fatal dari waktu, dari tenaga, mungkin bensin kita habis karena kita sudah salah arah. Suatu kali dalam sebuah perjalanan, saya menganggap enteng dan saya menyerahkan diri saya pada sopir bus. Bus bertingkat membawa saya pergi sore hari dan itu waktu winter time di sebuah kota di Eropa. Dan saya pikir kalau bus itu seperti dari Blok M menuju ke kota dan kembali Blok M, pasti akan kembali di tempatnya. Sebagai seorang turis, saya iseng-iseng naik bus itu, saudara. Dan sampai di ujung, dan karena winter time, sore hari menjadi cepat gelap. Dan hari menjadi larut dan gelap, ternyata bus itu sampai keluar kota, sampai di Pangkalan berhenti, saudara. Saya panik, saudara. Saya kehilangan arah. Kenapa? Karena saya salah. Sehingga kebodohan saya membuat saya kehilangan uang, harus naik taksi kembali, kehilangan waktu, dan perasaan hati yang tidak tentram. Jangan salah arah. Saudara yang diberkati Tuhan, saya percaya Tuhan menunjukkan jalan untuk kita. Kehidupan ini seperti perjalanan. Kalau saya melihat tukang-tukang bangunan atau tukang kayu, mereka punya yang disebut dengan tali ukur, tali air, saudara. Ada paku dan ada benang yang tebal, dan setiap kali membangun satu bangunan, tali air ini menjadi penentu arah lurusnya sebuah bangunan. Kalau tali ukur tidak dipakai, maka seringkali bangunan bisa miring seperti menara Pisa.